kalau tadi Anda sudah mendengarkan kisah inspiratif anak-anak jalanan, para pengamen jalanan, maka kini saatnya satu orang Belanda yang juga jatuh hati pada anak-anak jalanan. Siapa dia? Hein Vetter. Ini saya undang jauh-jauh datang dari Belanda. Selamat datang, Hein. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Hoe gaat het met u, meneer? Gaat heel erg goed. Alles goed? Alles goed. Alles goed, ja. Bisa bahasa Belanda. Oh, sedikit-sedikit. Saya. Rondo Surabaya. Oke, Hein, Anda berasal dari Belanda, betul? Ya, dari Belanda. Bukan dari Depok, ya? Sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Sudah lebih dari 10 tahun. Oh, Ya, cukup lama ya. cukup lama. Saya dengar Anda juga tergerak hatinya untuk menolong anak-anak jalanan ya. Ya. Anak-anak yang kurang beruntung. Ya, betul. Tapi di Mataram, Lombok, Di Pulau Lombok. Nusa Tenggara Barat. Betul sekali. Ya. Kok bisa ada orang Belanda sampai di sana ya? Ya, itu waktu libur kita ke sana. Oh, terus apa yang terjadi? Saya lihat ada masalah dengan anak yang jalanan di sana. Waktu itu ya hampir 10 tahun yang lalu. Banyak anak di jalan, ngameng, di lampu merah. Dan saya kasihan sama mereka dan tidak ada yang lain waktu itu yang membantu. Berarti ya saya punya keinginannya karena saya kasihan lihat mereka yang buang masa depan di jalan untuk membantu mereka. Menarik. Apa yang Anda lakukan waktu itu? Waktu itu ya, saya masih libur waktu itu, tapi satu anak yang minta uang, tapi saya tidak mau kasih karena itu tidak selesaikan masalahnya. Saya tanya sama anak yang itu, kamu mau apa? Ya, saya mau sekolah. Berarti hari terakhir waktu itu libur, saya bawa yang anak itu ke sekolah, ke kepala sekolah. Saya bilang anak ini mau sekolah lagi. Berapa 1 tahun biaya sekolah saya bayar, tapi dia juga tidak punya tempat untuk tinggal. Ya, ada mungkin gurunya yang bisa angkat anak itu, saya biayain untuk ya livelihood untuk makanan Tinggal di semuanya. situ juga. Ya. Padahal Anda turis itu ya? Waktu itu masih turis, ya, balik ke Belanda, tapi setiap bulan saya masih kontak dengan gurunya, anak yang tinggal sama gurunya. Dan belakangan saya dengar Anda punya yayasan? Ya. Waktu saya balik ke Belanda, saya lihat, saya masih pikir karena saya lihat waktu itu, waktu libur, masih banyak anak di jalan yang saya waktu itu tidak bisa membantu. Berarti saya putuskan untuk jual perusahaan di Belanda, kembali ke Indonesia, beli tanah 1,5 hektar dekat Mataram, buat 2 sekolah, buat panti, buat klinik. Iya. Tentu kita bertanya-tanya, ada turis nyasar di Lombok. Lihat ada anak-anak Kesasar, tidak. ya. Oh, kesasar. Ya. Oh. Anda juga ngerti kesasar Ya, ya? kesasar. Ini lodopo sih. Baik. Nggak, saya ngomong bahasa Jawa soalnya istrinya orang Surabaya ya. Orang Surabaya ya. Oh, Surabaya sih. Sakit sampai niki ya. Ya. Iya. Baik, tentu Anda penasaran semua siapa sebenarnya Hein Vetter ini dan kemudian apa yang dia lakukan di Indonesia. Kita ikuti dulu kisahnya berikut ini. Hari ini, esok, lusa, dan seterusnya adalah hidupmu. Hidup yang harus diperjuangkan. Jangan menyerah, terus berjuang dengan sepenuh jiwa untuk menggapai cita-cita. Halo, nama saya Suci. Nama saya Geoter Abadi. Halo, nama saya Nisa. Nama saya Egi. Cita-cita saya menjadi perawat di Prancis. Cita-cita saya menjadi guru. Cita-cita saya membuat robot. Jalan hidup yang berliku membawa seorang pria asal Belanda, Hein Vetter, datang ke Indonesia. Tahun 2004, Hein melakukan perjalanan ke Indonesia, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia terkesima dan takjub dengan keindahan alam Lombok, namun ia merasa sedih menyaksikan kehidupan keras anak jalanan. Hati Hein pun terketuk mengetahui anak-anak itu terlantar dan putus sekolah. Seperti menemukan tujuan hidup,
Hem pun bertekad untuk terjun langsung mengurusi anak-anak jalanan. Bersama dengan temannya, ia kemudian mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Peduli Anak. Yayasan yang berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektar ini dibangun Hem dari uang pribadinya dan menjadi pusat tumbuh kembang anak dengan fasilitas meliputi kantor, asrama, dapur umum, sekolah, dan area bermain yang luas. Anak-anak yang dulunya di jalanan ditampung dan kemudian dikembalikan ke sekolah dan keluarga mereka, sehingga mereka bisa mendapat kasih sayang serta rasa aman. Ini memberikan pengaruh positif bagi perkembangan mereka ke depannya. 8 tahun menetap di Lombok, Hem dan sang istri beserta 2 anak asuhnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Hal itu ia lakukan demi keberlangsungan Yayasan Peduli Anak. Hem pun kembali berkecimpung di bidang e-commerce. Bisnis yang ia jalani di Jakarta bersama sang istri, ia dedikasikan untuk membesarkan yayasan sosialnya, Yayasan Peduli Anak. Kini, Hem pun merasa Indonesia adalah rumahnya. Kedepannya, ia berharap semakin banyak anak-anak jalanan yang kembali ke sekolah dan meraih cita-cita mereka. Iya, menarik ya. Anda ketika pulang ke Belanda, Anda masih teringat bahwa masih banyak anak-anak di Lombok waktu itu yang belum bersekolah, masih hidup di jalanan, dan Anda merasa terganggu itu ya. Pikiran Anda masih mengingat terus. Ya, betul. Tapi menjual perusahaan Anda dan kembali ke sini itu kan agak tidak masuk di akal. Bagaimana reaksi orang tua waktu itu? Ya, orang tuanya saya senang sekali karena Senang. ya Kenapa? saya punya sejarah keluarga lama di Indonesia. Kakek saya, nenek saya tinggal di Indonesia dulu. Opa saya, kakek saya diplomat waktu masih Soekarno presiden, dan bapak saya yang lahir di Jakarta. Waktu saya masih kecil sekali, saya banyak diceritain sama nenek saya tentang Indonesia, dapat nasi goreng, dapat pisang goreng, banyak rumahnya penuh dengan oleh-oleh dari Indonesia. Berarti saya sudah tertarik dari kecil untuk mendatang di Indonesia, sudah merasanya ya pulang waktu pertama datang di sini. Dan waktu saya 6 tahun, bapak saya sama ibu saya cerai. Saya waktu itu tinggal sama ibunya, dan ibu saya agak miskin karena dapat bantuan dari pemerintah supaya bisa kasih kita makan, tapi biayanya untuk beli baju seperti itu tidak ada. Tapi untuk bisa beli baju sendiri yang keren-keren ya, kalau kita lihat teman-teman pakai keren sepatu seperti itu, ibu saya tidak mampu untuk beli itu. Waktu ibu saya bilang, kamu habis sekolahnya kerja aja. Waktu saya sudah kreatif untuk cari uang. Waktu kecil saya beli barang-barang bekas di pasar, saya jual lagi lebih banyak, dan ada untungnya supaya saya bisa beli sepatu yang Dari baru. umur berapa itu? 6 tahun, 7 tahun, seperti itu ya. Baik. Jadi ini mungkin refleksi dari masa lalu Anda yang juga pahit ya, miskinnya orang Belanda lain ini. Tapi tetap aja susah untuk beli pakai. Kontrasnya besar ya kalau dibedakan dengan Belanda ya. Saya 13 tahun sudah buat website, 17 tahun sudah buat perusahaan dalam bidang e-commerce, dan waktu sudah mid-20s ya, 22, 23 sudah midlife crisis. Karena saya sudah bingung, saya sudah dapat banyak semuanya, tapi belum bahagia dan merasanya tidak hidup meaningful.
Berarti saya cari alasan untuk hidup, apa saya harus butuh. Uang ada tapi Anda Uang merasa ada nggak tapi bahagia. tidak Hidupnya senang, tidak nggak berarti, senang. tidak punya arti. Nah, waktu saya liburan ke Indonesia, ketemu yang seorang anak yang butuh bantuan, saya bantu, saya balik ke Belanda, baru saya merasanya saya berbagi, saya yang punya, dan baru bahagia. Dan itu yang putusan itu saya mau buat seperti itu lebih besar. Baik, menarik. Nanti kita ikuti terus bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Haim selama berada di Indonesia. Ikuti terus Kick Candy. Kalau dilihat dari lokasi tempat ya, tadi Anda sebutkan 1,5 hektar ya, luas gitu. Ya. Ini kan kesannya sekolah mahal ini. Gratis. Gratis. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy. Tamu kita jauh-jauh dari Belanda, ya, Haim Vetter. Dan yang menarik, Haim, karena Anda kemudian gara-gara seorang anak yang Anda lihat tidak bersekolah di jalan, kemudian dia ingin bersekolah, Anda sekolahkan, kemudian hati Anda terpanggil untuk membantu anak-anak lain yang ada di jalanan. Ya. Anda kemudian mendirikan yayasan. Yayasan Peduli Anak. Yayasan Peduli Anak, seperti yang kita lihat di video tadi ya. Itu tahun berapa Anda mulai memikirkan untuk mendirikan yayasan? Memikirkan 2005, tapi dibangun 2006 dengan beberapa teman dari Belanda dan teman dari Lombok juga. Baik. Ini yayasan ini apa kegiatannya? Kita punya sekolah primary school, SD, sama sekolah keterampilan. Kita punya panti dan punya program family care. Berarti untuk anak yang dulu di jalan kembalikan ke keluarga. Dan kita punya Peksos, pekerjaan sosial, yang membantu keluarganya dengan anak, tapi juga financial, berarti dapat biaya juga supaya anaknya bisa kembali ke sekolah dan tidak turun ke jalan lagi. Sekarang kita punya sekitar 200-300 anak-anaknya. Dan itu juga disubsidikan dengan Kemensos, Kementerian Sosial. 300 anak? Ya. Tapi di family care, kalau di dalam panti sekarang sekitar 100. Cukup banyak ya. Ya. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya pagi bangun, sholat, sekolah, pulang, ada musik, ada keterampilan komputer, bahasa Inggris, ngaji malam, terus makan, tidur. Iya. Tidur penting juga itu ya. Masih banyak anak-anak di sana yang disuruh orang tuanya menikah dalam usia muda. Ya, itu masalah besar masih juga di Lombok yang kalau lihat itu rata-rata banyak anak yang masih SMA sudah nikah. Dan anak yang dalam panti juga, yang di panti kita rata-rata semua anak punya masalah yang sama, itu dia dari broken family ya, dari keluarga yang sudah nikah terlalu muda, masih SMA, sudah cerai lagi, kawin lagi, terus dia terlantarkan anaknya dari previous marriage. Kalau dilihat dari lokasi tempat ya, tadi Anda sebutkan 1,5 hektar ya, luas gitu. Ini kan kesannya sekolah mahal ini. Gratis. Gratis. Gratis dan juga untuk anak dari. Jadi anak-anak yang masuk sini sama sekali tidak bayar. Semuanya gratis ya. Tapi kita seleksi ya. Berarti anak yang sekolah di tempat kita dia dari keluarga yang betul-betul tidak mampu atau direkomendasikan dari masyarakat, dari Departemen Sosial juga. Nah, mereka sekolah di tempat kita, dapat makan siang juga, dapat seragam, sepatu, semuanya lengkap. Ada asrama ini ya? Asrama? Ya, Ya, panti, ada 3 panti juga. Itu ya. Ini tampak anak-anak bahagia ya? Ya. Termasuk ada anak panti dari Belanda ini saya lihat ini. Oh ya. Iya. Iya. Anaknya siapa itu ya? Saya kirim foto itu. Ada 3 panti, 2 untuk laki, 1 untuk yang masih SD dan 1 untuk laki yang remaja sama 1 untuk perempuan. Baik. Nah, apakah anak-anak ini ada yang sudah lulus?
Ya, ada yang sudah lulus, sudah kerja menjadi manajer di hotel di Gili Trawadang. Ada tapi yang banyak yang ambil keterampilan, berarti bengkelan, tukang tukang AC juga. Seperti Supaya itu mereka juga. bisa cepat. Ya, ada juga 1, 2, 3 sekarang. Ada yang kuliah? Ya, dia sekarang kuliah di universitas ya. Wow, padahal anak Tapi kita pantai. mulai 10 tahun yang lalu dan rata-rata kita direkomendasikan anaknya dari dinas sosial masih kecil ya, masih SD. Berarti kita berdirikan 10 tahun yang lalu, berarti rata-rata sekarangnya akan semuanya kuliah. Kuliah. Yang 10 tahun yang lalu yang masuk. Nah, yang saya bayangkan adalah dengan anak sebanyak itu, pendidikan yang relatif mahal, dapat seragam dan lain-lain, dari mana uangnya? Ya, dari donatur, kita punya donatur dari Belanda juga, ada perusahaan juga yang membantu, perusahaan saya juga membantu, pemerintah juga membantu yang anak yang dalam family care, dulu juga untuk anak dalam panti, tapi tahun ini kita tidak dapat. Baik, jadi Anda menyisihkan keuntungan dari perusahaan Anda juga untuk membantu ini. Ya, ya. Anda bisnisnya apa sekarang? Sekarang Usahanya? jualo.com itu situs untuk barang bekas. Berarti orang mau beli jual barang bekas bisa dipasang iklan di situ. Perubahan apa yang Anda lihat dari anak-anak di sana? Yang dulu mungkin di jalanan, sekarang mereka perubahannya apa? Kalau lihat itu mereka di jalan bebas, tidak ada aturan. Berarti mereka mau rokok, minum. Dan kalau di yayasan ada aturan, ada jadwal. Berarti mereka yang ikut jadwal kita dan kita lihat dia cepat mengadaptasi di yayasan. Berarti berubah, lagi punya waktu untuk main, mereka yang lagi senang. Baik, sehari-hari Anda ada di Jakarta mengelola perusahaan Anda ya? Ya. Tapi siapa yang ngawasin anak-anak ini selama di sana? Ya, sekitar 50 karyawan. Ada di sana ya? Ya, kita punya pekerjaan sosial, pembimbing anak, kita punya guru untuk sekolah, dan semacam-macam itu ya. Juga menarik karena belakangan Anda menikah dengan perempuan Indonesia. Ya, ya. Iya. Tina, Coba, yang namanya Tina boleh berdiri? berdiri. Iya, kita belakang. Saya mulai curiga, Anda jatuh cinta pada Indonesia atau pada perempuan Indonesia? No. Belakangan ketemu. Oh, belakangan. Ya. Saya dengar kencan pertama di tempat sampah. Ya, betul. Kencan ya. pertama. Dan itu juga date kita pertama. Ya. Di tempat pembuangan sampah? Ya, TPA Benowo di Surabaya. Artinya tim kita dari Yayasan Peduli Anak survei anak yang bekerja di tempat TPA di Benowo. Kita mau lihat berapa anak yang kerja di sana, kegiatan seperti itu. Dan ya, itu date yang pertama. Istri saya jemput saya dari bandara, dia kira kita ke mall, tapi Ternyata Anda bawa kemana? ternyata kita bawa ke TPA. Bagaimana kencan pertama Anda sudah bawa istri ke tempat sampah? Keterlaluan. Ya. Iya. Saya dengar Anda berdua bukan cuma membantu anak-anak di sana, tapi Anda terpanggil untuk mengangkat anak ya? Ya, 2 anak. Alasannya apa? Ya. Nah, sebenarnya Sugeng itu satu anak diseleksi untuk film dari Belanda. Iya. Ada teman saya, dia direktur, dia buat film Little Treasures of Lombok. Bisa dinonton di YouTube juga, gratis. Dan Sugeng diseleksi untuk main di film. Nah, selama proses syuting film itu, saya membantu dari yayasan yang anak-anak yang main di film. Berarti saya sudah waktu berapa bulan kita syuting film itu, saya dekat sama Sugeng. Dan saya juga kasihan sama Sugeng karena dari saya sendiri juga besarkan tanpa bapak, saya ajak Sugeng untuk tinggal sama kita di rumah. Dan waktu itu juga Sugeng bilang saya butuh adiknya juga. Berarti saya bilang lihat aja di yayasan. Silakan pilih adik pilih sendiri. Aja. Berarti dia pilih sendiri. Akhirnya sekarang 2. Ikut Ya, Anda ke 2. Jakarta? Ya. Kalau Baik. Sugeng sudah... Dari umur berapa waktu itu? Sugeng 9-10 tahun mungkin ya waktu itu. Berarti sudah hampir 9 tahun yang lalu. Ya. 9 tahun lalu. Oke, Sugeng ada bersama kita ya. Sugeng,
dari pengalaman Anda ya dengan orang tua dulu ya, kemudian dengan kondisi ekonomi dulu, apa yang Anda rasakan ketika ikut bersama Haim? Ada yang pastinya ada susah senangnya kan, maksudnya gitu kan, keluarga baru gitu. Walaupun nggak sama, tapi ya namanya tetap family gitu kan, serasa family banget gitu. Dia take care of me, yang jaga saya dari kecil kan, sama dia mulu. Jadi susah senang sama dia dah pokoknya. Susah senang sama dia. Baik. Sekarang sekolah di mana? Sekarang udah kuliah. Oh, kuliah? Iya. Wow. Ambil jurusan DMD, Digital DMD Media itu apa? Design. Digital Media Design. Media Design. Iya. Emang nanti kalau kerja di bidang apa? Belum tahu sih, tapi kan mungkin ngalir dari apa juga kan. Dia Perusahaan saya. perusahaan dia, mungkin dia perusahaannya dia. Oh, nantinya bisa bekerja di perusahaan dalam ya? Kalau diterima mungkin. Oh, harus melamar lah bapaknya. Bapak macam apa Anda ini? Cegang, masih banyak anak-anak di luar sana yang mungkin membutuhkan kasih sayang orang tua, butuh pendidikan yang layak, ya, kehidupan yang layak. Nah, Sugeng sekarang mungkin mendapatkannya. Iya. Harapan Sugeng buat anak-anak yang masih belum mendapatkan kesempatan seperti Sugeng apa? Harapan saya sih jangan putus asa aja, jangan menyerah. Karena kesempatan itu bukannya datang 2 kali gitu, bukan. Kesempatan datang berkali-kali. Cuman tergantung kita, gimana kita mau berusaha gitu. Kalau kita berusaha, pasti kita bisa bisa. merebut kesempatan. Iya. Oke, terima kasih Sugeng. Kalau Anda sendiri, Haim, dengan apa yang sudah Anda lakukan ya, selama dari tahun 2005 sudah terpikirkan ya untuk mendirikan yayasan dan sampai sekarang. Apa harapan Anda terhadap anak-anak Indonesia yang sekarang masih berada di jalan-jalan? Nah sebenarnya kalau saya lihat masih anak jalanan itu saya frustrasi aja, seperti sekarang sudah 2 tahun tinggal di Jakarta dan tempat kita kerja yayasan itu di Lombok. Berarti di sini saya cuma bisa hubungi dinas sosial untuk lapor karena ya kasihan saya lihat mereka di jalan atau dieksploitasi oleh orang tua atau sama ada juga mafia. Kalau kita lihat juga di Lombok, anak yang dia pinjam anak dari kampung, pagi-pagi ditaruh di lampu merah, sore lagi dijemput, rata-rata satu anak dapat 150.000 per hari, berarti untungnya berapa juta setiap bulan satu anak. Mereka tidak mau dibantu karena anaknya dieksploitasi, dan itu setiap hari lihat anak yang itu dieksploitasi terus, itu frustrasi banget. Nah, kalau saya lihat itu kasihan mereka itu, dan ya apa kita bisa lakukan? Jadi tentunya ini harus menjadi perhatian semua pihak ya, terutama Semua pemerintah. pihak harus bekerja sama, pihak dinas sosial, polisi, karena itu melanggarkan undang-undang pelindungan anak. Baik, Haim, terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama. mau hadir di acara Kikendi, berbagi dengan kami semua. Kita berikan aplaus sekali lagi.